Selamat datang di laptop kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya melakukan media relation. Apa sih itu media relation? Yuk kita ngobrol bersama narasumber kita yang udah hadir hari ini. Ada Nabila. Nabila merupakan konsultan di Okem yang pastinya telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang humas. Lalu untuk narasumber kita yang kedua ada Raisa. Raisa merupakan associate consultant yang juga telah melakukan praktik media relation dan menjalin hubungan baik dengan jurnalis. Apa kabar semuanya? Baik. Pertama aku mau tanya dulu nih sama Nabila. Menurut Nabila, apa sih yang dimaksud dengan media relation dan kenapa ini tuh penting banget bagi sebuah perusahaan atau sebuah brand? Oke, jadi media relations atau hubungan media itu merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam dunia PR atau public relations. Dan kalau bisa digambarkan, sebenarnya media relations itu adalah sebuah interaksi yang dibangun sama praktisi PR atau humas atau sebuah perusahaan atau organisasi dengan mereka-mereka yang bekerja di sebuah media. Contohnya hubungan dengan editor, reporter ataupun jurnalis. Dan kalau tadi Tanti nanyain seberapa pentingnya itu dilakukan oleh sebuah perusahaan, menurut aku pribadi sih sangat penting ya. Karena seperti yang kita ketahui itu sampai saat ini media masih memiliki peranan penting untuk menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Sehingga media itu masih punya pengaruh yang cukup besar bagi sebuah perusahaan untuk bisa membangun reputasi mereka. Jadi dengan kita melakukan media relations itu selain membantu membangun reputasi kita juga bisa memudahkan kita nih para praktisi PR untuk mengundang teman-teman jurnalis untuk meliput acara kita atau mempublikasi berita positif tentang perusahaan kita gitu. Menarik sekali ya, ternyata penting banget media relation itu bagi sebuah perusahaan dan juga praktisi humas. Nah, kalau menurut Raisa nih, apakah media relation itu juga penting bagi para jurnalis? Oke, jadi media relation itu bukan hanya bermanfaat untuk para praktisi PR-nya aja, tetapi juga bagi jurnalis ya. Kenapa? Karena dengan adanya relasi yang baik antara praktisi PR dengan para jurnalis, di situ teman-teman jurnalis itu bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dari para praktisi PR yang memegang kliennya masing-masing, gitu. Dan selain itu, para jurnalis juga bisa memperoleh akses yang lebih mudah nih untuk bertemu dengan narasumber-narasumber dari perusahaan-perusahaan yang pengen mereka tuju. Misalnya nih ya, contohnya aku sekarang ini megang Zumba gitu kan. Terus kemarin tiba-tiba ada teman media nih yang butuh akses untuk wawancara dengan Denada, di mana Denada ini brand ambassador dari Zumba gitu kan. Dia itu pengen butuh informasi mengenai tips-tips latihan Mbak Denada. Jadi mereka minta tolong sama aku, Mbak Raisa bisa nggak ya disambungin dengan Mbak Denada? Dimana aku tuh pengen banget wawancara terkait tips sehatnya Mbak Denada, terutama di Zumba itu. Oke, akhirnya kita bantu nih untuk set schedule meeting untuk mempertemukan antara media itu dengan Mbak Denada. Kayak gitu kan, jadi manfaatnya tuh bukan hanya bagi kita sebagai praktisi PR, tapi para jurnalis juga mendapatkan manfaatnya dari hubungan yang baik itu. Jadi kedua belah pihak itu saling menguntungkan satu sama lain ya. Betul. Sedikit menambahkan juga kayak pengalaman aku melakukan media relation. Jadi kita juga bisa menanyakan ke jurnalis nih kebutuhan informasi apa bagi mereka ke klien kita misalnya kayak gitu kan. Jadi ketika kita membuat atau menyesuaikan talking point atau juga tema apa yang menarik, jadi kita lebih mudah untuk nge-pitch press release atau juga story pitch itu ke jurnalis ya. Betul banget. Simbiosis mutualisme. Iya, betul sekali. Selanjutnya, aku juga mau nanya nih, gimana sih caranya agar perusahaan-perusahaan itu dapat membangun hubungan yang baik dengan jurnalis? Mungkin dari Nabila dulu? Sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin sama rekan-rekan praktisi PR untuk bisa membangun hubungan baik. Contoh paling simpelnya yang pertama itu be responsive. Yang aku maksud be responsive di sini adalah kita itu harus selalu siap sedia ibaratnya kalau jurnalis itu lagi membutuhkan suatu informasi terkait pekerjaannya. Jadi ketika mereka butuh bantuan terkait pekerjaannya dan meminta tolong kepada kita itu kita harus ibaratnya siap siaga gitu kan. Contohnya misalkan ada jurnalis dari media A lagi nulis berita atau artikel tentang perusahaan kita atau klien yang kita tangani dan mereka butuh informasi tambahan. Kalau bisa sih secepatnya dan segera mungkin kita tuh memprovide informasi tambahan tersebut gitu. Betul. Terus cara lainnya mungkin bisa dengan kita itu membangun komunikasi yang lebih intens dengan mereka
Jadi nggak cuma ngebahas pekerjaan aja, tapi mungkin bisa aja kita nge-follow media sosial mereka, ya kan? Kita dari situ kita bisa tahu informasi-informasi tambahan kayak mereka tuh interestnya tuh topiknya ke apa sih selain pekerjaannya, hobinya apa gitu. Kalau dari Raisa sendiri mungkin ada mau ditambahin nih? Aku setuju sih sebenarnya sama Kak Nabila, dan sebenarnya semua udah diborong ya sama Kak Nabila ya. Cuman aku pengen nambahin aja, itu benar banget. Sebelumnya Kak Nabila sempat mention bahwa kita bisa follow nih Instagram atau sosial medianya teman-teman jurnalis. Jadi hubungan kita sama teman-teman jurnalis itu nggak hanya soal pekerjaan ya, tapi bisa juga di luar pekerjaan itu. Contohnya kalau misalnya kita follow-followan sama Instagramnya teman-teman jurnalis ya, di situ kita jadi tahu nih, oh ternyata jurnalis A, B, C ini lagi ada ulang tahun. Di situ kita bisa ngirim sesuatu untuk para jurnalis, bahkan misalnya kita atau sekedar mengucapkan aja gitu kan. Jadi kan hubungan kita sama mereka kan tidak hanya sekadar pekerjaan, tapi juga di luar pekerjaan atau alias sebagai teman gitu. Jadi kita lebih update ya mengenai informasi mereka, dan juga dengan empati kita seperti itu, jadi kayak jurnalis tuh merasa oh mereka juga diperhatikan nih, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi jalinan yang baik tuh juga dari secara personal ya. Betul. Oke, selanjutnya nih, menurut Raisa ya, apa aja sih yang harus dihindari oleh perusahaan ketika melakukan praktik media relation? Oke, dari aku ada beberapa ya yang harus kita perhatian sebagai praktisi humas, dimana kalau untuk yang pertama ya, kita itu jangan sampai memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan bagi teman-teman media ya. Karena kan balik lagi, media itu harus menyediakan informasi atau pemberitaan yang memang akurat bagi para pembacanya ya kan. Jadi jangan sampai kita ngasih informasi yang palsu nih. Kemudian yang kedua, kita itu jangan sampai menutupi atau kayak kita menyembunyikan kesalahan-kesalahan atau kelemahan dari perusahaan yang memang lagi kita pegang atau klien-klien yang kita lagi pegang. Jadi memang apabila klien kita atau perusahaan yang kita pegang ini ada suatu krisis atau ada suatu kesalahan, justru kita sebagai praktisi humas ada sebagai penghubung nih antara perusahaan yang kita pegang dengan jurnalis. Di situ kita mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan perusahaan yang lagi kita pegang, apa solusi yang diberikan oleh perusahaan yang kita pegang. Jadi di situ media pun bisa menyediakan informasi yang akurat untuk para pembacanya. Terus yang terakhir, kalau dari aku sih, kita sebagai praktisi PR jangan sampai kita neken banget ke teman-teman jurnalis untuk menyediakan pemberitaan tuh yang positif, pokoknya harus positif gitu kan. Jadi nggak bisa, kalau memang pemberitaan itu faktanya adalah negatif, ya kita harus sampaikan secara fakta gitu. Biar balik lagi, nggak mungkin dong media memberikan pemberitaan itu yang palsu pada masyarakatnya, dan nanti medianya yang kena ya kan, kasihan gitu. Jadi kunci komunikasi yang terjalin dengan lancar itu adalah jujur dan keterbukaan. Kayak kita sama pasangan aja ya, nggak mau dibohongin, bener kan? Nanti jadi masalah ya kan? Nah biasanya nih kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong casual gitu sama jurnalis ya, hal apa sih yang dibicarakan atau yang dilakukan bersama dengan jurnalis? Mungkin dari Nabila dulu, kemudian dilanjutkan oleh Raisa. Kalau dari aku ya, biasanya sih kalau kita lagi nongkrong bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol, yang dibahas sih tentunya kalau bisa fokusnya tuh topiknya yang di luar pekerjaan lah ya, biar lebih deket gitu secara personal. Mungkin kayak gosip-gosip di antara rekan-rekan jurnalis gitu kan. Gosipnya bisa tentang apapun, gosip tentang percintaan mereka gitu misalkan kan. Karena sebelum shoot podcast ini kebetulan aku habis ketemu sama teman media, dan tadi ngobrolnya cukup pembahasan tuh luas banget gitu, sampai dia juga curhat kalau dia lagi deket sama cowok terus ternyata beda agama gitu kan. Kayak sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas sama mereka sih gitu. Iya betul banget sih, aku juga setuju ya. Kalau aku lagi ngumpul sama teman-teman media pun kita nggak melulu ngomongin soal pekerjaan gitu, karena bosen juga nggak sih misalnya kita kalau di chat ngomonginnya soal pekerjaan, mas ada rilis ini, mas undangan ini gitu kan. Sedangkan kalau ketemu masa ya kerjaan lagi gitu kan. Makanya biasanya kita tuh ketemu sama jurnalis bukan hanya di tempat event aja, tapi kita juga kadang ngajak nih teman jurnalis, ayo dong kita nongkrong bareng di cafe ini, atau ayo dong kita kumpul bareng makan siang bareng gitu kan. Jadi di situ kita obrolan ini bisa lebih luas tentang hobi, tentang keseharian dan segala macamnya gitu. Jadi nongkrong bareng jurnalis itu ada momennya bagi kita juga sama jurnalis itu refreshing ya. Jadi betul. dari pekerjaan kita yang jenuh, capek gitu kan. Betul. Lalu selanjutnya, dengan aktifnya netizen di sosial media, biasanya kan perusahaan lebih mudah untuk menyampaikan informasinya langsung kan dari sosial media. Nah, sekarang kan dengan aktifnya netizen di sosial media,
para perusahaan dan juga brand itu kan secara langsung menginformasikan informasinya di platform tersebut. Nah, menurut teman-teman nih, apakah mempunyai hubungan yang baik dengan media massa sekarang ini masih lebih penting? Dibilang lebih penting, kita nggak bisa bilang mana yang lebih penting ya, kayak dua-duanya sama-sama penting, media sosial ataupun media massa gitu. Cuman menurutku memang masih penting untuk dilakukan bagi para praktisi PR atau perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan media, karena media itu kan biasanya independen ya mereka, jadi tentunya konten-konten yang mereka sajikan, berita yang mereka keluarkan itu tentunya lebih dapat dipercaya dan tentunya bisa membantu si perusahaan ini tuh untuk meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat gitu sih. Ya setuju banget sih kata Kak Nabila, dan kalau menurut aku ya biasanya pemberitaan-pemberitaan di sosial media itu lebih terbatas. Kalau untuk soal terkait pemberitaan soal perusahaan itu biasa lebih terbatas, biasanya bahkan lebih tertuju ke hal-hal yang positif aja gitu ya. Sedangkan kalau di media massa itu kan lebih luas, mau itu positif, negatif, pokoknya berita yang terkini itu diberitakan di media massa gitu. Dan media massa itu cenderung lebih netral sih jatuhnya kalau menurut kita ya. Jadi pastinya walaupun sekarang udah marak media digital, tetap media massa, hubungan kita dengan media massa itu tetap penting. Wah, banyak sekali ya insight yang kita dapatkan hari ini, karena pada kenyataannya media relation itu bukan hanya penting bagi praktisi humas dan perusahaan, namun kedua pihak baik itu dari jurnalis dan juga dari humas sendiri itu saling menguntungkan satu sama lain. Ternyata media relation itu dilakukan tidak hanya penting bagi para praktisi humas, tapi juga bagi para jurnalis, karena kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Dan juga yang paling penting itu adalah saling terbuka dan jujur dan juga menghormati satu sama lain. Oke, Okamis, terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, ada Nabila dan juga Raisa. Untuk teman-teman yang nonton dan juga menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Okem untuk mendapatkan informasi seputar public relation lainnya. Kalau ada saran dan kritik lainnya, bisa chat di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa!